Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini pernah satu waktu mengirim surat kepada Raja Romawi untuk mengajak masuk Islam. Rupanya Raja Romawi ini masih berpikir, dan dia kalau menawarkan Islam, kalau mereka tolak maka mereka bayar upeti, namanya jizyah dalam Al-Quran. Maka raja ini berpikir upeti aja, mereka juga tidak mau berperang dengan muslimin. Diutuslah satu orang perdana menterinya raja ini yang membawa sekitar 3.000 prajurit, diikuti dengan banyak sekali peti-peti emas untuk dibayar kepada Umar, gitu ya. Masuklah ke Madinah prajurit-prajurit Romawi ini. Begitu masuk pintu gerbang Madinah, tentu banyak peti-peti emas dijaga oleh pengawal-pengawal. Maka lewat seorang muslim penduduk Madinah, lalu kata perdana menteri Romawi ini, "Hai muslim," berhenti dia, "saya mau tanya di mana istanahnya Raja Agung Umar?" Si muslim ini diam, lalu dia bilang, "Istana? Kalau yang Anda tanyakan rumahnya Amir Mu'minin, saya tahu. Istana tidak ada di Madinah istana. Kalau rumahnya lurus saja, nanti belok kanan." Lalu orang muslim ini pergi. Kata si perdana menteri ini, "Belum pernah saya temukan ada orang tahu ini peti emas lalu tidak minta duit. Baru pertama kali dia lihat ada ini. Ini tentu sifatnya orang muslim, bukan mengemis dan minta-minta, gitu kan." Dia bilang, "Kalau kami sudah siapkan satu peti khusus untuk bagi-bagiin duit. Kalau misalnya ada orang minta-minta, gitu kan, dikasih. Jadi ini orang tidak minta, sudah jadi tanda tanya buat dia. Kenapa orang ini, orang kaya raya kah? Tapi kalau kaya raya tidak mungkin jalan kaki, gitu kan. Dia jalan terus sampai di ujung, dia belok kanan jalan Madinah. Rumah semua sama waktu itu. Kotak saja, satu pintu, dua jendela. Kalau dua lantai tinggal tambah dua jendela di atas. Itu rumah paling besar. Dia jalan-jalan, tidak ada penduduk Madinah juga kosong, nggak ada penjaga-penjaga. Sampai dia ketemu sama satu muslim, ada lagi situ muslim penduduk Madinah lagi duduk di bawah pohon. Lalu dia bilang, "Hai muslim." Berdirilah orang itu. Lalu dia tanya, "Di mana istananya Raja Agung Umar?" Kata si muslim itu, "Kenapa engkau mencari Umar?" Dia bilang, "Ada surat datang Raja Agung Umar kepada raja kami Romawi, mengajak kami masuk Islam. Dan raja kami masih menolak, maka kami membawa ini upetinya. Kami akan bayar." Ya. Maka dia bilang, "Kami mau bayar, mau bertemu dengan Umar." Lalu orang itu pun melihat kiri kanan, dia lihat banyak sekali peti. Dia mengatakan, "Bagaimana ini orang lagi bicara sementara dia di bawah, perdana menteri di atas kuda, ya." Kata orang itu, "Bagaimana kalau yang di depanmu ini Umar?" Maka orang itu bingung, "Apakah Anda betul Umar?" Kata dia, "Iya, saya Umar." Turunlah perdana menteri ini, begitu menghadap depan Umar, lalu dia mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Masuk Islam. Kata Umar, "Kenapa kau masuk Islam?" Dia bilang, "Saya sudah lama dengar nama Anda, dan saya sekarang baru tahu kenapa orang-orang di negeri saya kalau dengar nama Anda, saya sudah ketakutan." Gitu kan. "Anda di sini ngapain? Di bawah pohon Amir Mu'minin." Dia bilang, "Saya lagi tunggu baju saya dicuci." Umar bilang, dia cuci bajunya sendiri, dia gantung depan rumah. "Saya lagi tunggu kering." Jadi, duduk di bawah pohon. "Apakah Anda tidak punya pengawal?" "Nggak ada pengawal. Saya bersama dengan Allah." Dia bilang, "Gara-gara itu saya masuk Islam." Umar bin Khattab tidak punya pengawal, tidak punya pendamping, duduk sendiri dengan keyakinan bahwasanya dia bersama Allah. Dan di zaman beliau, ya, itu Islam sudah menguasai setengah dunia. Karena tahun 15 Hijriah, utara Jazirah Arab, negeri Syam dan Turki bagian Asia takluk di tangan Umar bin Khattab yang dikirim pasukan dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ajma'in. Tahun 16 dikenal dengan perang Yarmuk, gitu ya. Tahun 16 Hijriah diutuslah pasukan ke Persia, takluklah Iran, Irak, Afghanistan, Rusia. Pada saat itu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima perangnya Umar bin Khattab, dengan 30.000 orang mengarahkan 240.000. Tahun 20 Hijriah, Umar berkuasa dari tahun 13 sampai 23. Tahun 20 Hijriah, beliau utus lagi pasukan 8.000 orang menuju ke Mesir, dipimpin oleh Amr bin As radhiyallahu anhum ajma'in. Tembus Mesir, Afrika Utara, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko, seluruh Afrika, bahkan Spanyol nanti terbuka masuknya Islam di sana. Setengah dunia dikuasai, nggak ada pengawalnya satupun. Apa yang membuat Umar bin Khattab bisa lakukan ini, Bapak Ibu sekalian? Bahkan Umar bin Khattab tidak pernah tidur di malam hari kecuali sudah keliling Madinah, tidak ada pengawalnya, sendirian jalan.